Akhirnya, saksi bisu kematian 6 laskar FPI ditemukan. Habib Rizik mengatakan geng KM50 dipimpin jenderal. Nah, ini berdasarkan saksi dari orang yang mengikuti mobil tersebut. Nggak ada itu mobil goyang, nggak ada tanda-tanda, nggak kedengeran itu suara tembakan dari mobil itu, saudara. Karena ada petugas sipil yang memberikan kesaksian yang memang mengikuti mobil tersebut, saudara. Jadi ini mesti dibuktikan, jangan ngebohong, jangan. Karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM50 ini segera diusut kembali. Kita melihat mobil 6 syuhada Laskar FPI yang bolong sana bolong sini, banyak kempes 2 di sebelah kiri ya. Di sisi yang lain, Habib Rizik juga sedang menyimpan secara rapi ya, bukti kendaraan yang digunakan oleh 6 pengawal pada saat kasus peristiwa KM50 itu, dan itu bisa nanti akan dikeluarkan ketika dibutuhkan dalam proses pengadilan HAM berat. Harusnya dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut oleh Komnas HAM ya, Pro Justisia melalui 3 pintu pembubaran Satgasus, pintu kesaksian dalam sidang Habib Bahar, dan satunya lagi pintu mengenai buku tragedi pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh tim TP3. Nah, dari sana akan bisa kita lihat sesungguhnya proses apa yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, begitu ya. Itu artinya kasus yang kedua ini sebenarnya belum pernah diselidiki sebagaimana disampaikan oleh Marwan Batubara, Ketua TP3 Tim Pemantau Peristiwa Pembunuhan, yang menyebutkan bahwa kasus KM50 belum pernah sama sekali diselidiki, belum pernah disidik, belum pernah diproses. Setelah sekian lama tidak diketahui rimbanya, akhirnya saksi bisu peristiwa KM50 ditemukan. Tragedi yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM50 masih meninggalkan bekas luka yang sulit untuk disembuhkan. Kematian 6 laskar FPI yang kemudian disebut sebagai unlawful killing membuat insiden KM50 menjadi misteri yang tak terpecahkan. Apalagi pihak polisi yang terlibat dalam insiden KM50 telah diputus bebas dari segala tuntutan hukum karena aksi mereka dianggap sebagai upaya membela diri dari serangan 6 laskar FPI. Dilansir dari kanal YouTube Islamic Brotherhood Television, Habib Rizik Syihab kembali bicara soal insiden KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI berusia muda di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dia menuding bahwa kasus kematian 6 orang pengawalnya itu didalangi oleh seorang jenderal dan Satgasus Polri. Tak hanya belak-belakan menyebutnya siapa dalang dibalik peristiwa berdarah, namun pria Parubaya yang baru saja dibebaskan bersyarat ini juga dengan berani menyebut para pelaku penembakan dengan sebutan geng KM50. Selain itu, Habib Rizik menyebutkan bahwa saat ini pihak FPI telah mengambil dan menyimpan bukti mobil Chevrolet Spin warna hitam. Mobil syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri, ucap Habib Rizik. Dia pun menegaskan bahwa keterlibatan Satgasus yang kala itu diketahui serta diketuai oleh Verdi Sambo adalah fakta yang sulit untuk terbantahkan karena informasi tersebut adalah menjadi rahasia umum publik yang dari Sabang sampai Merauke. Diketahui mobil Chevrolet Spin adalah kendaraan yang ditumpangi 6 laskar FPI sebelum berakhir ditembak di kawasan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM50. Dia menjelaskan bahwa mobil tersebut akan disimpan sampai dengan digelarnya Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM suatu hari nanti. Dan demi menanti hari tersebut tiba, maka mobil Chevrolet Spin hitam itu akan diletakkan dan disimpan di tempat khusus. Fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada tragedi-tragedi KM50. Mobil ini kita akan simpan dengan baik, barang bukti tidak boleh kita hilangkan dan dimusnahkan, jelas Habib Rizik. Sebagai informasi, kasus KM50 ini sendiri terjadi pada Senin dini hari 7 Desember 2020 silam dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana 2 orang terdakwa yang merupakan anggota polisi yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dihadirkan di persidangan. Awalnya kedua anggota polisi itu didakwa bersalah
telah melakukan pembunuhan serta penganiayaan hingga menyebabkan 6 laskar FPI merenggang nyawa. Namun dalam persidangan tersebut, majelis hakim justru memvonis lepas kedua orang terdakwa tersebut. Dan dalam isi putusannya, hakim menilai bahwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dalam keadaan terpaksa menembak laskar FPI demi untuk membela diri. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai terdakwa. Penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf. Jelas Hakim Ketua Muhammad Arif Nuriyanta ketika membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 18 Maret 2022. Menanggapi hal tersebut, mantan jurnalis Refli Harun dalam kanal YouTube miliknya menilai kasus KM50 ini sebagai noda sejarah Indonesia jika tidak diselesaikan. Apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengingkari atau melanggar pembebasan bersyaratnya karena kasusnya sendiri nggak jelas. Kalau kita mau jujur, masa semua statement dianggap berita bohong? Kan nggak bisa begitu, ujar Refli Harun. Menurutnya mengenai kasus KM50 ini sendiri sudah begitu banyak spekulasi yang beredar luas di kalangan masyarakat. Bahkan tim TP3 sampai membuatkan buku mengenai pelanggaran HAM berat terhadap 6 laskar FPI yang dibuat dalam 2 versi bahasa yakni Indonesia dan juga Inggris. Kalau kemudian dikatakan tidak benar, berarti kan semua pembuat buku atau timnya itu dianggap menyebabkan hoaks. Kan tidak demikian, Ibu Refli Harun. Apalagi menurutnya mobil yang digunakan oleh 6 laskar FPI itu telah ditemukan meski dalam kondisi yang penuh dengan bekas tembakan. Tak hanya dipenuhi bekas lubang peluru, namun 2 buah ban di sisi mobil juga dalam keadaan pecah.